Selamat sore Ahli Ali. Sore juga mau. Hari ini tanggal 5 Januari 2024. Marilah sebelum memulai perayaan Ekaristi secara pribadi ini kita menyampaikan wujud-wujud doa keluarga yang mau kita doakan untuk keselamatan, kesembuhan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Yang pertama untuk Bapak Hendrikus dan Ibu Riniwati beserta keluarga supaya diberikan kesehatan. Dari keluarga Anti Priska di Serian Sarawak untuk Anti Priska dan Uncle Robert Ain, anak Banta, Priska Awad anak Pijau, dan Anti Lucy supaya diberikan kesehatan. Dan juga untuk Sis Jessica dalam perjalanan di Miri supaya diberikan kesehatan, kebahagiaan. Dan juga untuk keluarga Maria Aryani Wijaya di Ungaran untuk keselamatan Papa Yosef Budi Wijaya, dan juga untuk Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, untuk Rensi, Florentina, Mikael, dan untuk keselamatan suaminya yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu, Suparto Daru Dianto, dan untuk keluarga Ibu Herni Gunawan di Jakarta, dan untuk keselamatan suaminya Bapak Hermanto, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Salon, Dr. Adi Suyono, dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Pembang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent, dan Malvin. Untuk Bapak Agus Effendi, Marina, Everos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusia Tani beserta anak-anaknya dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Memangcu, Ibu Neveta Suryani. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Poloria Dorothea di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk berkat usaha, kesehatan Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalania Imbuk, Dea, Kevin Putri, Maria Kornewati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita. Untuk kesejahteraan dan kesehatan Anti Regina Hodi Kucing. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaiden Benedict dan keluarga. Dan juga untuk keluarga Ahli Ali. Untuk Ibu Tres dan untuk kesehatan Maria Adelani di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk keluarga Ibu Emelda Majar di Jakarta. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, Elizabeth Ernawati, Bapak Bonifasius Aristo dan Evan. Juga Christian Erlin Andrew di Jakarta. Intention for Madam Madeline and family, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, Martin Ling Ho Sung, my husband, and four boys, Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, and Shirley Yu Jum Lung, dan Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia supaya mereka diberikan ketenangan dan kedamaian yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas,
Dania Chongke Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cajadi, Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Dikok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Eropas, Cecilia Pijanti Majar meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Amnah Majar meninggal di Jakarta, Mr. Loren Halim, dan juga untuk Leb Joel, anak Martin yang meninggal di Miri hari ini ke-7 harinya, supaya keluarganya diberikan ketenangan dan jiwanya diberikan keselamatan. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang. Suatu cahaya menyinari mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. dalam hidup kita. Hendaknya sering mendengarkan sesama agar dapat bertemu dengan Tuhan. Asal kita mau melihat tangan Tuhan menaungi dia dan mengulang-ulang doa. Tuhan, apa yang kau kehendaki kami lakukan. Sebab disitulah letak persoalannya. Kontak pribadi dengan Yesus yang telah menyerahkan hidupnya demi kita serta mengajar kita untuk saling meraih cinta kasih, bukan hanya dengan kata-kata melainkan dengan perbuatan. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, dengan kelahiran Putra-Mu mulai tampak hasil karya penyelamatan-Mu. Teguhkanlah iman kami agar dengan bimbingan Putra-Mu kami dapat memperoleh yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya
terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita sudah menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Maksud tanggapan dengan refren. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini hari yang suci, marilah para bangsa sujud di hadapan Tuhan, supaya cahaya gemilang telah menyinari seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yosef dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah suatu yang baik yang datang dari Nazaret?" Kata Filipus, "Mari lihatlah." Melihat Natanael datang, Yesus berkata kepada dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tiada kepalsuan padanya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael, "Rabi, engkau putra Allah, engkau raja orang Yahudi." Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Putra Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggilmu,
Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Nathanael menjadi heran bahwa Yesus melihat dia di bawah pohon ara, padahal tempatnya berjauhan. Inilah yang dimaksud dengan melampaui ruang dan waktu. Seorang filsuf Plato yang mengatakan bahwa tubuh adalah penjara jiwa, yang dimaksudkan bahwa jiwa itu tidak akan mati, yang akan hilang hanyalah tubuh. Namun ditentang oleh muridnya yang bernama Sokrates, mengatakan bahwa jiwa itu melekat pada tubuh. Kalau tubuh hilang, maka jiwa pun akan hilang juga. Oleh karena itu, Santo Agustinus dengan Anselmus mengeluarkan suatu credo yang berjudul Fides Quaerens Intellectum. Artinya iman itu memerlukan pemahaman. Bagaimana kita bisa mengerti, memahami tentang Tuhan, bahwa Tuhan sendiri melampaui batas waktu dan tempat. Saya ini lumpuh, tetapi kalau saya mati, saya tidak akan lumpuh lagi. Karena yang ada bukan tubuh saya, tetapi adalah jiwa saya. Jadi jiwa itu tidak akan dapat mati. Yang dapat hilang, yang dapat lumpuh, yang dapat sakit itu adalah tubuh. Marilah kita mempersembahkan wujud-wujud doa seluruh keluarga yang memohon doa kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber damai dan bakti yang kudus, sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua rukun bersatu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun selalu bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan bagimu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama surga surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa yang berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa,
dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia telah hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami. Di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. hidup yang ada pada Bapa telah nampak bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Maha Agung, Engkau tahu segala sesuatu. Sudilah menetap dalam diri kami dan jangan kami Kau tinggalkan, agar kami tidak takut menghadapi apapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan seluruh orang yang kita doakan, keluarga yang kita doakan, selalu dilimpahi berkat, keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.